di sini nilainya berapa? Berdasarkan ini, matriks hubungan kebutuhan dan teknis. 9, Bang. Oke, 9 diisi ya. Berikutnya, hubungan antara kandungan gizi dengan dipanaskan atau sampai mendidih. Hubungan ini dengan ini, nah, kuat, sedang. Kuat ya? Iya betul. Karena kan kalau gizi dari suatu makanan itu kalau semakin lama dipanaskan kan semakin berkurang ya, teroksidasi. Berikutnya adalah diaduk dan dirata dengan kandungan gizi. Ada nggak hubungannya? Kandungan gizi dengan diaduk dan dirata. Ini saya isi aja tinggi. Lemah ya, habis itu waktu inkubasinya 12-14 jam dengan kandungan gizi. Saya isi aja ya. Dimasukkan ke dalam stereo. Oke, ya kan sudah saya isi nilainya nih. Ada untuk pertama itu 9. Nah, setelah kita melakukan pengisian nilai matriks hubungannya itu, kita mencari jumlah dari kolom atribut teknis ini. Nah, untuk mencari nilainya itu, nilai 9 ini 9 dikali 4,1 ditambah 9 dikali 3,97 ditambah 9 dikali 6,7 ditambah 9 dikali 3,83 sampai seterusnya, sehingga dapat nanti nilai jumlah ini adalah 184,53 ini. Oke, sampai sini paham? Paham. Bang, mau nanya bang. Ya. Itu angka kepentingan relatif sama angka X, Y, Z, bla 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 itu udah dari soal bang. Ya. Kalau ini nanti nilai ini, nilai kepentingan relatif sendiri, nilai ini sama itu dari soal sendiri nanti, dari soal, dan itu biasanya berasal dari angket kuesioner. Oke. Dan ini sudah diketahui nanti soal. Oke, selanjutnya itu setelah kita mengetahui nilai jumlah dari setiap kolom atribut teknisnya, ini kan udah tentu ini semua nilainya. Dilanjutkan perhitungan prioritas persen. Jadi ini nilai ini semua kita buat dalam bentuk persen dengan rumus nilai nih berarti X1 misalnya nih. Coba rumusnya berarti X1 per sigma dari X, sigma X dikali 100%. Cari nilai dari prioritas persennya. Yang ini dalam bentuk persen. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan ini, kita menghitung nilai prioritasnya, menentukan prioritasnya atau rankingnya. Nah, di sini kita lihat dari perbandingan setiap persenannya. Misalnya kan persen terbesar itu adalah 41,42 dan persen terkecil itu 0,92. Berarti otomatis persen terbesar ini masuk sebagai ranking 1. Oke. Paham? Nah, selanjutnya untuk target sendiri berdasarkan nilai kepentingan relatif. Nah,
Untuk contoh soal ini dan untuk soal berikutnya nanti itu skalanya itu dipakai adalah 1 sampai 4. Jadi nanti sampai 4. Jadi nanti untuk target sendiri teman-teman itu 3, 4. Jadi paling maksimalnya itu nilai targetnya itu 4 dan paling minimalnya itu adalah 1. Dan pada umumnya nilai target itu kan suatu hal yang ingin dicapai oleh produk kita atau perusahaan tersebut ya. Jadi rentangnya itu ada di antara 3 sama 4 sih biasanya. Jadi mungkin teman-teman bisa berdasarkan asumsi sendiri 4, 3, 3, 4. Ini saya kasih sini sendiri aja ya. 4, 4, 3, 3. Selanjutnya adalah mencari nilai improvement ratio-nya. Untuk rumus improvement ratio-nya sendiri kita menggunakan rumus nilai target dibagi dengan nilai dari yang benchmarking exceeded atau produk kita sendiri. Nih. Jadi di sini kan ini 4 dibagi 3,63. Makanya dapat di sini adalah 1,10. Paham? Apa bang? Nilai target dibagi dengan nilai benchmark, nilai dari ekspektasi terhadap produk kita. Sorry bang, mau nanya bang. Ya. Itu dari prioritas person itu X1 sama sigma X-nya itu dari mana bang? Yang ini. Nah, X1 itu maksudnya ini. X1 itu berarti atribut teknis pertama maksudnya. Oke, jumlah dari ini. Yang 184,53. Oke. Bagi dengan jumlah dari total ini. Total dari seluruh atribut teknis ini. Ini. Ya, buat nih. Ini totalnya 445 ya. Jadi tinggal dibuat aja. Ini dibagi dengan ini kali 100%. Makanya di sini kalau dibuat persen dapatnya 41,42. Paham? Ini Paham bang. berikutnya yang untuk prioritas sendiri rumusnya itu kalau pakai Excel ya, rumus prioritas itu pakai rank sama dengan ini, habis itu di koma, ini semua di blok, itu dikunci, baru dipilih ordernya descending atau not. Makanya di sini nanti ini 1 jam lah. Oke, di sini paham semua, sampai sini paham ya. Nanti Excelnya saya kirim. Untuk pencari nilai sales point sendiri kan di modul sendiri kan nilai sales point itu ada 1, 1,2, 1,5. Satu itu mengatakan bahwa penjualan kita itu penjualannya rendah atau lemah. Nah, untuk sales point yang 1,2 itu berarti sedang. Namun pada umumnya kalau perusahaan yang baru itu berada di antara sales point 1,2 atau 1. Karena kan masih perusahaan baru yang baru memulai merintis. Jadi nilai sales point itu adalah 1 atau 1,2. Dan di sini kan kemarin kalau untuk kita sendiri yang saya jelaskan kemarin bahwa kita di sini biasanya menggunakan nilai sales point itu 1,2 atau di antara sedang. Karena kan produk kita ini adalah produk inovasi. Jadi masih ada nilai plusnya dengan produk-produk sebelumnya gitu. Makanya pakai 1,2. Paham? Jadi nanti untuk besok paginya 1,2 di sini. Habis itu untuk mencari raw weight-nya sendiri itu rumusnya adalah nilai dari improvement ratio yang tadi didapatkan dikali dengan nilai sales point itu dikali dengan nilai ekspektasi terhadap produk kita. Oke. Makanya di sini dapat 4,8. Bang bisa diulang nggak bang tadi apa? Yang mana yang ini? Yang sales point. Yang ya bukan yang raw weight-nya bang. Oke, untuk raw weight-nya sendiri itu didapatkan dari perkalian antara improvement ratio dikali dengan nilai sales point dikali dengan nilai ekspektasi terhadap produk kita. Nih, misal nih. Di sini kan nilai improvement ratio-nya 1,102 dikali dengan 1,2 dikali dengan 3,63. Makanya di sini dapatnya 4,8. Oke.
Paham? Sorry bang, Paham bang. tadi yang sales point gimana ya bang? Oke, untuk sales point itu kan sebuah penetapan terhadap target pasar kita ya, penjualan kita. Jadi kan itu ada nilai itu, ada satu mengatakan bahwa sales point kita itu, penjualan kita itu lemah, 1,2 mengatakan penjualan kita itu sedang, 1,5 itu mengatakan bahwa penjualan kita itu kuat. Tapi pada umumnya karena ini masih kita itu kan jatuhnya perusahaan baru yang melakukan pengembangan lanjut ya terhadap produk sebelumnya. Makanya kita menggunakan 1,2. Paham? Oke, terima kasih bang. Oke. Ini udah paham kan? Izin bang, Apa? untuk yang di modul tuh kok rumus Rowek-nya tuh yang dikaliin tuh pakai kepentingan dikali sama improvement ratio sama sales point. Kok di sini pakai ekspektasi ya bang? Ekspektasi sebenarnya nilai ekspektasi sama nilai kepentingan itu sama ya. Tapi karena di sini tadi saya buru-buru jadi tidak saya samain aja. Coba saya samain aja ini. Oh, baik bang. Jadi saya buru-buru sebenarnya. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Oke, selanjutnya itu nanti teman-teman disuruh menyusun nomor. Nah, nomor di sini itu adalah berdasarkan dari yang ini. Didasarkan pada prioritasnya, besar nilai prioritasnya di sini. Jadi nanti disusun misal nih, kandungan gizi itu mempunyai berapa sih nilai raw weight-nya itu? Di sini kan 4,8 ya, kandungan gizi. Ya berarti kita susun rumusnya, ranknya gitu, ranknya buat yang lagi rank sama dengan ya, itu dipilih satu, langsung ini dipilih semua, dikunci, baru dipilih not. Ini kita dapat ranknya atau nomornya nanti. Nah, oke. Jadi nanti nomor ini kalian dasarkan berdasarkan nilai raw weight ya. Nggak boleh mengisi nilai nomor dulu sebelum mengetahui besar nilai dari raw weight-nya. Oke, paham? Tadi gimana Boleh bang? dijelasin dulu nggak bang? Oke. Saya masih belum paham. Kan nanti teman-teman udah mencari nih besar nilai dari raw weight masing-masing dari ini, dari setiap kebutuhan konsumen, dari setiap kebutuhan konsumen yang ke-6 ini. Nah, setelah dapat nilai raw weight-nya, nanti teman-teman langsung nomornya sama dengan kebutuhan paling utama itu apa gitu. Jadi kan kita kebutuhan utama itu nih ada kandungan gizi, varian rasa, sama ada diskon. Nah, untuk mengetahui kenapa dia paling diutamain berdasarkan ya raw weight-nya yang paling terbesar gitu. Kan nanti dapat perhitungan kan beda-beda ya. Dari sini. Paham? Angka 164 itu dari mana bang? Nah, itu angkanya itu berdasarkan nilai ini. Ini kan sama aja sih dengan penentuan prioritas ini. Sama aja. Berdasarkan yang terbesar dari raw weight-nya. Kan di sini terbesar itu ada 4,8 nih. 4,8. Makanya dibuat 1. Gitu. Terus yang 3,6 kenapa beda bang? Iya, 3,6 kenapa yang volume yogurt itu 6 bang? Oke, sebentar ya. Oke. Kayaknya karena pakai rumus ring ya, mungkin lebih manual aja ya. Kalau pakai rumus ring ini kan langsung otomatis gitu tindakannya ya. Kalau di sini kan nih ini satu. Kalau pakai rumus ring kayaknya bahkan kayak gini. Hasilnya kan 3,6, jadi maksudnya ini dengan 2, nomornya 2. Jadi nanti biar terbesarnya aja, balik lagi seperti yang ini aja. Perhitungannya seperti ini.
Oke, karena pakai rumusnya kayaknya langsung gitu gitu. Lebih baik manual aja. Oke, sebelum lanjut ke berikutnya, paham nggak sampai sini? Untuk kolom ini dulu. Paham bang. Ini sih bang, kesimpulannya untuk angka 1 sampai 4 itu penentuannya bagaimana? Penentuan itu berdasarkan skala Likert yang digunakan di angket atau kuesioner sendiri. Itu biasanya pakai skala Likert itu ada skala Likert genap sama skala Likert ganjil. Nah, untuk skala Likert biasa dan di sini kan di soal sendiri kita pakainya skala Likert genap. Jadi maksimalnya itu ada pakai skala Likert genap itu 1, 2, 3, 4. Nah, di mana 1 itu mengatakan tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 itu setuju, dan 4 itu adalah sangat setuju. Jadi skala Likertnya nih 1 sampai 4 menggunakan skala Likert. Nah, untuk kuesioner ini, untuk contoh ini dia menggunakan skala Likert 1 sampai 4, di mana 1 itu sangat tidak setuju dan sangat setuju. Yang otomatis karena kan kita ini kan punya target ya untuk produk kita sendiri. Nah, karena kita punya target dan biasanya target kita itu di antara 3 sampai 4. Mengapa 3 sampai 4? Nggak mungkin dong kita nggak punya target lebih terhadap produk kita. Kalau kita udah pesimis terhadap produk kita sendiri, otomatis kita pasar penjualan kita itu menurun juga nggak sih? Jadi nggak akan tercapai dengan biaya atau profit kita targetkan itu nggak akan tercapai kalau kita menggunakan skala 1 sampai 2. Makanya menggunakan target 3 sampai 4 gitu. Paham? Oke. Berarti targetnya itu bang dari kan nanti itu dari data kuesioner memang udah diberitahu untuk targetnya atau tetap kita yang nentuin bang? Tetap kalian yang nentuin. Karena itu jatuhnya asumsi perusahaan kalian masing-masing. Untuk target sendiri, perusahaan itu sendiri kan kalian tahu nih bagaimana target perusahaan kalian, jadi itu ditentuin kalian sendiri. Yang penting menggunakan skala Likert 1 sampai 4. Baik, terima kasih bang. Ada lagi sebelum lanjut ke tahap berikutnya? Tahap berikutnya itu adalah tahap terkait dengan arah pengembangan dari responden sendiri. Kan nih dari sini ya, dari sensa blok ini, dari sini ada 2 skala atau keterangan yang akan kita gunakan, yaitu segitiga dan kotak ini. Nah, untuk segitiga sendiri itu adalah keterangan dan untuk kotak sendiri dipertahankan. Nah, maksudnya ditingkatkan itu bahwa respon teknis kita tersebut atau hal yang akan kita lakukan tersebut kita tingkatkan lagi untuk dapat meningkatkan kebutuhan konsumen sehingga kita itu lebih naik gitu. Sedangkan untuk pertahankan itu bahwa mengatakan dari respon teknis kita sendiri itu kita pertahankan jangan kita ubah, karena dari sebelum hasil evaluasi nilainya itu memperoleh nilai yang positif gitu. Nah, jadi ini masih merupakan nanti respon teknis teman-teman sendiri. Nanti kan ada 6 respon teknis, itu susu murni, dipanaskan sampai mendidih, diaduk rata, inkubasinya 12 sampai 12 jam, dimasukkan ke dalam wadah steril dan pengemasan. Nah, untuk susu murni sendiri ini jatuhnya asumsi pribadi, asumsi perusahaan sendiri. Jadi teman-teman sendiri mengisinya berapa gitu. Saya contohkan ya. Ini tingkatkan kan
Jadi saya ini nanti asumsi teman-teman sendiri terhadap setiap respon teknis yang ada. Jadi nanti jawaban per orang itu beda karena kan respon teknis yang diberikan juga beda-beda gitu. Paham? Bang. Berikutnya yang hubungan antara respon teknis. Jadi kita melihat dari setiap respon teknis yang ada, bagaimana hubungannya, apakah kuat sama dengan positif, lemah sama dengan negatif, atau tidak ada hubungan sama sekali. Misalnya susu murni ada nggak hubungannya dengan dipanaskan sampai mendidih? Pasti ada kan hubungannya. Jadi hubungan mereka itu hubungan positif. Jadi hubungannya kuat nih. Habis itu kita lihat lagi hubungan dari susu murni dengan diaduk rata. Ada nggak hubungannya? Pasti ada tapi lemah gitu. Misalnya lemah, ini negatif ini kita buat. Jadi ini jatuhnya asumsi pribadi masing-masing terhadap respon teknis yang ada. Nah, sampai semua ini terisi dan setiap respon teknis itu dilakukan matriks hubungannya. Kalau tidak ada hubungan berarti dikosongin aja. Kalau ada hubungan diisi. Sampai sini paham? Bang, Oke, penempatannya misalnya ini susu murni kan respon teknis pertama. So yang kedua ini dipanaskan sampai mendidih, respon teknis kedua. Gimana mereka temunya, gimana mereka temunya. Kan di sini, ini siap satu, berarti ini ke sini. Habis itu kalau susu murni dengan diaduk sama dengan rata, berarti di sini mereka ketemunya. Habis itu inkubasi 12 sampai 15, berarti di sini mereka ketemunya atribut teknis pertama sama keempat. Habis itu atribut teknis keempat dengan atribut teknis ke satu, di mana ketemunya di sini. Habis itu atribut teknis terakhir dengan atribut teknis pertama, di mana ketemunya di sini. Berarti juga sampai seterusnya. Dilihat di mana mereka ketemunya sampai membentuk rumah. ya makasih Bang. Jadi Bang. semua dilakukan hubungan matriks ya. Kenapa? Mau nanya Bang. Iya. Yang ini kan tadi Bang ada indikator yang segitiga sama persegi Bang, ditingkatkan sama pertahankan. Iya. Itu kita dapat supaya tahu ditingkatkan sama pertahankan itu dari mana tadi Bang dapatnya Bang? Itu asumsi kalian sendiri. Oh, berarti asumsi pribadi ya Bang ya? Ya, tapi harus masuk akal gitu loh. Kayak ini gimana ini. Tapi harus ada dasar dari asumsi itu. Gitu, maksud. Oke, makasih Bang. Ya. Maaf Lanjut, Bang, ada- boleh diulang nggak Bang yang penempatan plus minusnya tadi? Oke, misalnya ya misalnya kita lihat dari hubungan atribut teknis pertama dengan atribut teknis kedua. Susu murni dipanaskan sampai mendidih. Susu murni dipanaskan sampai mendidih kan itu dua hal yang berkaitan nggak? Iya Bang. Benar berkaitan dan itu kalau nggak ada susu murni nggak ada yang dipanaskan kan. Jadi mereka itu mempunyai hubungan yang positif kuat gitu. Itu ini susu murni dengan diaduk rata. Nah, mereka itu mempunyai hubungan negatif. Ini saya misalkan aja ya, kan sendiri yang buat nilainya. Jadi kita lakukan di sini. Ini kan dilihat dari kolom dari susu murni ini dengan kolom dari diaduk sama dengan rata, baru nanti disusun ke sini sampai membentuk atap rumah gitu. Oh, jadi sampai membentuk segitiga atap rumah gitu ya Bang? Ya. Oh, oke, Tapi makasih. kalau nggak ada hubungan ya udah nggak usah dibuat ya, nggak usah di sengarang-ngarang juga ada hubungan dengan ini. Misalnya nih inkubasi 12 sampai 14 jam dengan pengemasan, mereka itu nggak ada hubungan kan? Ini dengan ini. Jadi ini dikosongin. Kan nggak ada hubungan atribut teknis keempat dengan pengemasan. Ya udah dikosongin aja. Paham? Paham, makasih Bang. Bang, izin bertanya Bang. Ya lanjut. Nah,
yang bagian segitiga bulat, segitiga penuh sama yang persegi panjang itu kan Bang, kalau misalnya di PPT yang Abang kasih sama waktu Abang jelasin di kelas itu kan panah ke atas, panah ke bawah sama bulat, terus ada yang bulat kasih panah ke atas, panah ke bawah itu. Ya. Kenapa di kita pakai Bang, terus kalau misalnya besok ulangannya tuh soalnya kayak gini, kita harus pakai yang panah ke atas, panah ke bawah itu atau pakai yang segitiga sama persegi panjang ini? Kenapa kita pakai ini ya? Karena kan kalau pakai yang kan itu ada 5 skala ya kalau pakai yang di modul ya enggak 5 skala. Iya Bang, ada 5. Ada 5 skala nih. Nah kalau kita pakai yang 5 skala itu kan otomatis teman-teman melihatnya per satu ini harus ada dasarnya, ada dasar dari setiap pembuatan itu. Jadi nanti teman-teman membuat mengisi lagi skala satu itu apa, kenapa pakai ini, jadi nanti dibuat keterangan lagi. Dan kan kalau pakai yang ini aja ya nggak perlu, karena langsung ngerti tuh, ditingkatkan dan dipertahankan. Dan untuk besok itu pakai yang ini aja, yang 2 ini, tiga ini sama ini. Oke Bang, sama yang ini Bang, kan plus minus ya Bang. Kalau misalnya kemarin dijelasin sama Abang itu kan pakai bulat sama X kan Bang. Nah, kalau besok ulangan itu pakai plus minus atau bulat sama X? Ini aja, pakai ini aja. Oke Bang, makasih Bang. Bang, masih boleh nanya nggak Bang? Oke lanjut. Ini Bang, saya nggak ngerti Bang tadi Bang, yang di kepentingan relatif Bang. Angka-angka kepentingan relatif itu dari mana Bang datangnya Bang? Angka ini didapat dari rata-rata dari angket, atau angket kuesioner yang telah disebar. Tapi kan kalau besok kan ujian nih, nggak mungkin akan mencari nilai, menyebar angket lagi, menyebar kuesioner lagi. Dan nilai ini besok itu sudah langsung diketahui. Nilai ini ya, Bu, nilai yang diketahui itu yang nilai kepentingan relatif, nilai benchmarking aja yang diketahui besok. Terus Bang, kalau untuk yang kebutuhan konsumen sama respon teknis itu Bang, yang kandungan gizi, varietas segala macamnya itu nanti bakalan ada juga ketetapannya di soal atau kita yang sendiri yang nyari Bang? Udah ada. Oke Bang, makasih Bang. Jadi nanti teman-teman tinggal melakukan pengisian nilai matriksnya, matriks hubungan, dan berapa sih nilai PMI-nya, kemudian menentukan nilai jumlahnya, prioritas, persen prioritas, dan prioritas atributifnya, hubungan atributifnya sendiri. Nanya lagi Bang. Oke. Terus Bang, jumlah datangnya dari mana ya Bang? Apa? Jumlah itu Bang. Nah, jumlah itu didapat dari perkalian antara nih, misal nih, dia dilihat per kolomnya, per kolom atribut teknisnya. Ini kan atribut kolom pertama ini adalah kolom susu murni ya. Jadi kan tadi udah setelah dilakukan pengisian matriks hubungannya, itu tinggal dikalikan nih, kan 9 dikali dengan 0,63 ditambah 9 dikali 3,37 sampai selesai kolom ini semua. Berikutnya juga dengan kolom berikutnya didapat dari 9 dikali 3,63 hasil 3 dikali 3,37 sampai selesai kolom ini, sampai selesai juga dengan hubungan matriksnya. Makanya dapat nanti jumlah ini. Setelah itu ditotali berapa jumlah dari semua kolom ini, dapatnya 423,12, baru bisa dicari nilai dari persen prioritasnya. Persen prioritas itu didapat dari X1 per sigma X. Sigma X nya adalah total dari jumlah total dari ini, kemudian dikali dengan 100%. Selanjutnya dicari prioritasnya. Prioritas itu maksudnya rank-nya berdasarkan persen terbesarnya. Nah, prioritas ini nanti teman-teman diminta untuk menjelasin kenapa dia sebagai prioritasnya. Kalau dia jadi prioritasnya mau ngapain gitu, paham? Oke Bang. Ya. Terkait sama di planning target sama socialist point itu udah didapat dari soal apa gimana ya Bang? Soalnya kalau ini asumsi pribadi masing-masing, jadi pasti nanti per orang itu beda. Jadi kalau ke nyontek pasti ketahuan ya. Ini asumsi masing-masing. Kalau untuk sales point apa nih kita pakai 1,2. Jadi yang kita cari itu yang nggak diwarnain tabelnya ini ya Bang sama Abang? Yang nggak dicari itu yang dicari itu yang saya kasih warna putih.
Yang warna putih ini semua yang dicari. Mau izin bertanya bang, berarti kalau pesaing 1 sama pesaing 2 itu udah dari soalnya gitu bang? Iya, karena kan ini bagian dari angket kuesioner. Maaf bang, mau bertanya. Kan tadi menentukan persentase prioritasnya itu rumusnya X1 per sigma X dikali 100%. X1-nya itu dari mana ya bang? Ini, yang satunya ini. Jumlah dari kolom pertama. Ini. Oh, oke. Makasih bang. Bang mau nanya, itu kan yang prioritas di bawah yang persentase itu kan 42%. Itu dari prioritas itu yang paling besar atau bagaimana bang? Kenapa cuma 42%? Balik lagi dilihat dari hasil perkaliannya. Kan tadi kalau udah dapat nih semua average-nya itu dikalikan dengan kepentingan relatif didapat 175,83. Ya udah tinggal dicari persennya, dapatnya 42%, makanya dapatnya 40%. Nah, kenapa dipakai jadi yang satu? Karena dia mempunyai presentasi paling tinggi atau dia adalah hal yang akan kita tingkatkan, hal yang akan kita lakukan namanya improve atau pengembangan gitu. Makanya dipilih sebagai rank 1 karena dia mempunyai persen tertinggi. Ada nggak lagi nggak? Jadi ya mungkin ini ada skala lingkarnya berapa, habis itu ini keterangan dari setiap matriks hubungan apa aja dipakai, dari sales point sama rumus-rumusnya. Bertanya bang, Ya. untuk yang di bagian atas yang segitiga itu deh bang. Nah ini kan hubungan antara misalkan kayak susu murni sama gitu kan. Nah terus nanti dipanaskan sampai mendidih ini nggak perlu kita lambangin lagi untuk balik lagi ke susu murni karena sebelumnya udah ada ya bang? Iya, nggak usah. Jadi berarti nggak usah double. Kalau udah selesai kolom ini berarti over ke kolom berikutnya, kalau selesai kolom ini over ke kolom berikutnya gitu. Jadi nanti per kolom gitu dilihat. Bang, izin bertanya bang. Ya. Yang nilai 9, yang untuk sumurnya nilai 9 itu dari mana ya bang? Yang ini Ya, ini kan sebenarnya hubungan antara kebutuhan konsumen dengan konteks. Jadi itu melakukan memberikan nilai bobotnya berdasarkan 9 itu mengatakan artinya kuat, 3 sedang, 1 lemah. Jadi lihat lagi kandungan gizi dengan susu murni ada nggak hubungannya? Ada hubungannya kuat, berarti pakainya 9 gitu. Jadi ini semua asumsi. Jadi kalau punya nilai yang sama besok ya otomatis ya ketahuan nggak sih nyontek gitu kerja sama dengan temannya. Jadi pasti asumsi per orang itu beda-beda terhadap nilai ini. Dan pemberian nilai asumsi 931 ini masuk akal ya. Jadi nggak usah ngarang-ngarang gitu kayak ini volume kandungan gizi dengan pengemasan. Ada nggak hubungannya? Nggak ada kan? Ya udah nggak usah ngasih 9 kuat gitu. Oke bang. Bisa ada yang mau tanya? Bang, mau nanya bang. Iya, kenapa? Yang improvement rasio tadi dari mana ya bang? Dapat? Oke. Mulai dari improvement rasio didapatkan dari pembagian antara nilai target dibagi dengan nilai ekspektasi. Jadi nanti tempat dibagi 3,63, makanya dapat nilai improvement rasionya. Terima kasih bang. Kalau misalnya apa bang? Sales point-nya? Kan kalau saya bilang tadi ya udah keempat kalinya nih.
Sales point itu kan ketetapan ya. Nilainya itu ada 1,2 sama 1,5. Di sini 1,2. Mengapa? Karena kita ini kan perusahaan yang melakukan inovasi terhadap produk lama ya. Jadi kita itu mempunyai nilai lebih terhadap produk lama, makanya kita pakai 1,2. Jadi ini menunjukkan bagaimana sih market share kita untuk penjualan kita gitu. Terakhir bang, Ya. kalau raw wake-nya bang, Oke, ROI itu didapat dari nilai rasio dikali dengan sales point dikali dengan ekspektasi. Oke, dapat. Nanti dapatnya 4,8. Jadi 1,102 dikali 1,2 dikali 3,63, makanya dapat 4,8. Misalnya bang, Iya. kan sales point kan ketetapannya ada 1,2 sama 1,5. Di contoh ini kan makanya kan 1,2. Nah, cara tentu 1,2 sama 1,5 itu gimana? Cara nilainya itu balik lagi. Soalnya Itu maaf bang, soalnya tadi abang ngomongnya cepet banget, bisa pelan-pelan nggak bang? balik lagi. Kan ini penggunaan 1,D itu kan ini kan perusahaan baru ya jatuhnya ya. Perusahaan baru yang ingin melakukan pengembangan lebih terhadap produk lama. Ya nggak? Nah, biasanya kalau melakukan pengembangan dia mempunyai nilai plus kali dengan produk sebelumnya. Dia ada sesuatu yang lebih unggul dengan produk sebelumnya, makanya kita pakai 1,2 gitu. Kalau kita pakai 1,5 jatuhnya kita itu jatuhnya kita perusahaan kita itu perusahaan superior, padahal kan masih baru, jadi nggak masuk akal pakai 1,5 gitu. Paham? Kalau yang satunya bang, Kalau satu menurutku sih nggak masuk akal ya kalau kita pakai satu ya, karena ya kalau kan ini bayangkan aja nih, kita ini sudah mempunyai fitur lebih atau sesuatu nilai unggul lebih daripada produk lama, nggak mungkin kita pakai satu, otomatis kan jatuhnya pasar kita itu masih lebih rendah dari pasar-pasar produk-produk lama gitu. Jadi ya lebih baik pakai satu, dapat nilai amannya itu 1,2 sih, makanya pakai 1,2. Makanya di pas kelas kemarin kan saya bilang pakai tetapannya 1,2. maaf. Berarti nilai untuk sales point itu cuma 1,2 doang ya bang? Enggak hanya 1,2, ada 1,2, ada 1,5. Tapi kita pakainya di sini 1,2. Bang, izin bertanya. Iya. Boleh dijelasin ulang nggak bang untuk pencarian prioritas itu gimana bang? Ini Yang di bawahnya. untuk mencari nilai ini kan jatuhnya mau dari setiap lihat dari persen terbesar dari persen prioritas. Di sini persen terbesarnya itu adalah 2%. Masuk persen terkecil itu 1%, persen sedang itu adalah 24, paling terbesar kedua gitu. Jadi kita ususun dari terbesar sampai terkecil. Misalnya terbesar ini 42%, berarti otomatis ini sebagai ranking 1. Ini 24%, berarti otomatis dia ranking 2. Sampai seterusnya gitu. 1% jadi ranking 6 gitu. Oke, berarti dia emang dari yang terbesar sampai ke terkecil ya bang? Iya. Oke, baik, terima kasih bang. Tanya bang, Izin bertanya bang, kalau yang bagian jumlah sama prioritas persen itu gimana bang? Kenapa khusus? Yang bagian jumlah, cara mencari jumlahnya sama prioritasnya persen. Untuk mencari nilai jumlah ini didapat dari perkalian antara
total perkalian antara 9 dikali 3,63 ditambah 9 kali 3,37 sampai selesai kali 3,83, makanya dapat 175, sekian, dapat 175,83. Nah, untuk jumlah itu untuk jumlah untuk prioritas persen yang ini dari X1 itu sebagai nilai dari ini, sigma X itu adalah total dari jumlah semua ini 423 dikali 100%, kan dapat sini 42% gitu. Terima kasih Bang. Izin bertanya Bang. Ya. Tadi kan itu untuk urutan nomor kita bisa ngisi setelah kita tahu raw weight-nya itu. Berarti kalau misalnya raw weight-nya sama, urutannya sama kayak gini ya? Iya, sama. Berarti kalau misalnya di angka raw weight-nya ada 3 yang beda, nanti urutannya 3 juga boleh kan Bang? Maksudnya gitu. Iya, boleh juga, boleh. Yang penting lihat dari yang terbesar ke kecil aja. Kalau ada yang sama berarti nilai nomornya itu sama. Oke Bang, berarti terus yang matriks teknis sama kebutuhan itu semuanya di dalam harus keisi antara 93 sama 1 kan Bang nilainya sebenarnya? Nggak harus semua keisi. Oh bisa kosong juga kayak gini? Kalau dia nggak ada hubungan ya udah nggak usah diisi. Kayaknya kan kandungan gizi dengan kemasan yang nggak ada hubungan ya, jadi nggak usah dibuat. Gitu. Oke Bang, terima kasih. Bang, boleh nanya lagi nggak Bang? Ya, lanjut. Kalau nanti Bang, bisa kita mendapatkan hasil prioritasnya yang persennya sama nanti ya Bang. Itu untuk rankingnya gimana Bang jadinya? Perankingannya kalau udah sama nih nilainya. Iya. Ya udah, itu teman-teman sendiri aja yang buat asumsinya, mau yang mana diutamain. Yang terbesar ya, bagian A atau bagian B itu. Ada lagi? Ya, kenapa? Oke, karena tidak ada lagi, saya akhiri ya. Bang. Ya, kenapa? Kan ini kan kita udah belajar Haoki kan Bang. Kalau yang sorry Bang. Kalau untuk yang QFD masuk nggak nanti Bang? Belajar aja. Oh, ada tutornya juga nggak Bang? Nggak ada. Ya udah Bang. Oke. Oke, nggak ada lagi, saya tutup ya. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang.